Halo Scorpio, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Mereka kaget luar biasa saat tahu siapa kamu sebenarnya. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Age of Cup, ada Nine of Swords, ada Seven of Wands, ada Courage, dan di sini ada Five of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Age of Cup. Saya merasakan ini tentang sesuatu hal yang kamu terima ya. Ini bisa tentang ada kejutan untuk kamu yang bisa saja nanti ini akan mampu merubah nasib hidup kamu. Ini bisa tentang ada pertolongan, ada bantuan, ada kesempatan. Oke, ini berkaitan dengan perubahan yang sangat drastis. Ya, ini bisa tentang keberuntungan juga. Hal yang tidak pernah kamu sangka-sangka, hal yang tidak pernah kamu duga. Ya, mungkin di sini hal ini bisa saja nanti merubah nasib kamu. Ya, mungkin awalnya bukan siapa-siapa, akan menjadi sosok yang luar biasa. Oke. Dan nanti banyak yang kaget nih, banyak yang kaget dan gak nyangka saat tahu siapa kamu sebenarnya. Perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kamu, banyak orang yang sebenarnya meragukan. Tapi itu adalah kenyataannya. Oke, itulah kenyataannya tentang perubahan besar yang akan kamu dapatkan dalam kehidupan kamu. Ini apa ya? Kayak bantuan atau sesuatu hal yang kamu anggap mustahil. Hal yang kamu anggap nggak mungkin. Tetapi ini yang akan kamu dapatkan. Dalam pekerjaan bisa, dalam karir, atau jabatan tertentu, atau dalam usaha yang mungkin awalnya dipandang sebelah mata, awalnya banyak yang meragukan. Tapi di sini hal kecil itu ternyata mampu merubah kehidupan kamu. Semua bisa saja terjadi. Hal yang mustahil, hal yang kamu anggap nggak mungkin, semua bisa saja terjadi. Karena apa ya? Di sini ada jalannya, ada takdirnya. Oke, ada yang apa ya? Kayak di sini kasih kamu bantuan, kesempatan, dan jangan lewatkan.
Bisa saja orang yang orang anggap ini adalah kesempatan kecil atau peluang kecil, bisa saja hal ini kamu rubah menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Oke. Di sini ada Nine of Swords. Ini juga tidak lepas dari ada hukum sebab dan akibat di sini. Ada karma baik juga di sini. Ini bisa tentang banyak hal yang sudah kamu lewati yang nggak mudah, tapi kamu kuat. Banyak hal yang kayaknya kayaknya sebagian kamu itu pernah dalam masalah yang bertubi-tubi, atau bahkan ada sebagian kamu yang sampai saat ini masalah dalam hidup kamu nggak selesai-selesai. Masalah finansial, pekerjaan, atau masalah dengan hubungan atau lingkungan sosial, atau masalah dengan pasangan, atau dalam rumah tangga. Ada yang mungkin ditinggalkan oleh pasangan, entah itu ditinggalkan oleh seseorang yang dia pergi dengan seseorang yang dia anggap baik dari kamu. Banyak hal yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kamu. Jadi yang kamu dapatkan ini nggak lepas dari masa lalu atau kesedihan atau kekecewaan, keterpurukan yang pernah kamu alami yang membuat kamu bangkit. Jadi semua yang terjadi dalam hidup itu punya alasan ya, punya sebab dan akibat. Jadi saat ini bersiap untuk menerima sesuatu hal yang hebat, kejutan besar yang akan mampu merubah nasib hidup kamu. Jadi nggak akan selamanya kamu dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu dalam keterpurukan. Akan ada saatnya kamu benar-benar akan terlepas dari permasalahan dalam hidup dan benar-benar akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Terlepas siapapun yang ninggalin kamu, siapapun yang nyakitin perasaan kamu, bisa saja nanti mereka menyesal, minta maaf, ingin kembali sama kamu, bisa saja. Ada Seven of Wands ya, meskipun ada ya sebagian kamu yang di saat ada di titik dimana kamu merasa atau di kondisi kamu kehilangan arah, kamu nggak tahu mau ngapain, kamu udah kayak nggak ketemu jalan keluar dan udah buntu. Oke. Tapi di sini ada pertahanan dalam diri kamu, ada tekad yang kuat untuk bertahan, setidaknya untuk bertahan, setidaknya tidak mundur ya, tidak semakin terpuruk, setidaknya kamu mampu untuk bertahan dengan situasi itu. Dan pertahanan inilah yang membuat kamu terus berpikir positif dan berprasangka baik terhadap Tuhan. Meski masalah bertubi-tubi, kehilangan pekerjaan, usaha yang sedang tidak baik-baik aja, dan berimbas dengan rumah tangga. Banyak ya yang mungkin menjadi beban dalam pikiran kamu, tapi semua itu kamu berusaha untuk bertahan. Ya artinya Tuhan tahu kamu kuat untuk menjalani semua ini. Ya, meski kadang ada yang membuat kamu stuck di keadaan tersebut. Artinya nggak mau ngapa-ngapain, ya udah berhenti di situ. Tapi kembali lagi, keadaan itu akan berubah, jadi nggak akan selamanya. Akan ada perubahan dalam kehidupan kamu selagi kamu berpikir positif dan berprasangka baik. Meskipun ya pikiran positif itu tidak akan mampu mengubah tentang masa lalu, tentang apa yang pernah terjadi, tetapi setidaknya pikiran positif itu membuat kamu lebih bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Ada di career di sini, ini juga tentang sebuah perjalanan ya. Semakin kamu diremehkan, semakin kamu ya mungkin ditinggalkan, kamu akan semakin hebat nantinya, semakin terbang tinggi. Karena dari hal-hal tersebut, kamu punya tekad untuk membuktikan. Direndahkan, ditinggalkan, diremehkan. Hal-hal seperti itu membuat kamu jadi kuat, mental kamu jadi lebih kuat. Dan itu yang akan membuat kamu semakin terbang tinggi. Dan itu juga yang akan mampu merubah kehidupan kamu.
Ini juga tidak lepas dari seseorang yang memberi bantuan, pertolongan, tidak lepas dari keberuntungan, dan tidak lepas dari sesuatu hal yang Tuhan berikan untuk kamu. Ya, bisa saja kamu adalah seseorang yang terpilih untuk bisa melewati hal yang mudah, yang tidak mudah, dan barulah kamu mendapatkan hal yang hebat dan luar biasa. Selalu ada alasan, selalu ada sebab dan akibat kenapa semua menimpa kehidupan kamu. Dan ini saya kaitkan dengan asmara. Ya, mungkin ada sebagian kamu yang menjalani hidup saat ini sebagai orang tua tunggal ya, yang kadang bingung setelah perpisahan atau perceraian, bingung mau ngapain, bingung mau mulai dari mana tentang kehidupan. Kadang nggak tahu. Tapi itu tadi, saya melihat ada seseorang yang yang kasih kamu support di sini. Kasih kamu support, kasih kamu bantuan. Yang boleh dikatakan bisa saja ada seseorang yang akan menyelamatkan kehidupan kamu di sini. Itu yang saya rasakan. Ada orang yang kayak udah lama memperhatikan kamu dan siap untuk memberikan kehidupan baru untuk kamu. Ini yang kamu sangka, yang tidak kamu sangka-sangka, yang kamu pikir mustahil, ini ya bisa saja terjadi. Tentang kehadiran, tentang kedatangan seseorang yang bisa saja seseorang ini yang akan memberikan kejutan besar yang akan benar-benar merubah nasib kamu. Semua bisa saja terjadi. Jadi jangan berpikir nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin ada yang tulus ya. Secara kamu sudah pernah gagal berulang kali, jadi pikirannya itu udah negatif duluan. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena ini adalah sebuah pembuktian. Kalau udah dia mampu buktikan ya sesuatu hal yang dari hati, itu akan pastinya ya akan mampu menyentuh perasaan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada the art, ada imprisonment or slavery, ada wars and battle, ada forgive, dan di sini juga ada spiritual. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ya, hidup kadang nggak sesuai ya, kadang apa dengan yang kita harapkan, kadang ada aja yang terjadi yang tidak terkendali, ada yang bikin kamu sedih, ada yang bikin kamu menangis juga di sini. Tapi itulah dinamikanya. Kadang ada hal-hal yang nyakitin, ada hal-hal yang bikin kamu itu kenapa seperti ini, kenapa harus saya yang menjalani ini. Banyak hal yang mungkin menjadi pertanyaan ya dalam pikiran kamu. Tapi itulah kehidupan ya. Kadang naik turunnya ada, kadang ada sedihnya. Tapi nggak akan selamanya. Nggak akan selamanya kamu dalam kesedihan. Nggak akan selamanya kamu dalam kekecewaan. Akan ada sesuatu hal yang nantinya buat kamu berpikir bahwa ternyata sebelum kamu menemukan kebahagiaan, sebelum kamu menemukan seseorang yang terbaik, terkadang kamu harus dipertemukan dulu atau dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik. Artinya ada naik turun kehidupan, kadang nggak mudah juga. Kadang dipertemukan dulu dengan orang yang salah, dipertemukan dulu dengan orang yang toksik, orang yang manipulatif. Barulah nanti kamu bisa dipertemukan dengan seseorang yang tepat. Karena dari situ kamu akan belajar untuk lebih tahu, untuk lebih peka mana yang terbaik untuk kamu. Lebih sensitif lagi. Udah nggak gampang dibodoh-bodohi, udah nggak gampang dipengaruhi. Ya, karena hidup itu kadang harus harus diperjuangkan ya. Harus diperjuangkan. Kita nggak bisa menunggu. Kita nggak bisa menunggu keberuntungan jatuh dari langit, kadang nggak bisa. Keberuntungan itu ada, tetapi ya terkadang juga harus ada usaha keras di sini. Ada kepercayaan diri. Dan itu yang saya lihat yang kamu lakukan di sini. Ada hal-hal yang tidak mudah yang memang harus kamu lewati.
Karena untuk sampai di tujuan kamu banyak loh, banyak di sini yang harus kamu lewati, hal-hal yang tidak mudah. Kadang ada juga yang di sini sebuah pengkhianatan yang saya lihat di sini. Ada pengkhianatan, ada yang nusuk kamu dari belakang, ada juga. Jadi harus hati-hati terhadap lingkungan, circle tertentu. Jangan sampai kamu terjerumus, jangan sampai kamu terlalu percaya yang pada akhirnya itu merugikan diri kamu sendiri. Karena saat ini banyak orang yang berpura-pura baik, banyak saat ini orang yang pura-pura bersimpati tetapi ingin menjatuhkan. Ada. Ini juga tentang memaafkan. Saya lihat di sini memang ada yang berpisah dari pasangan, ada yang nyakitin, ada yang mengkhianati, tapi kamu sudah lebih ingin move on ya, ingin benar-benar melepaskan, merelakan. Kamu nggak mau terus-terusan nyimpan kemarahan, kamu nggak mau terus-terusan nyimpan perasaan dendam, kamu nggak mau, kamu berusaha untuk lebih, ya udah, yang udah terjadi ya udah, biarlah berlalu. Saat ini ya fokus kamu untuk kedepannya, saat ini fokus kamu untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Itu ternyata di saat kamu memaafkan, di saat kamu merelakan dan melepaskan, perasaan tenang itu jauh lebih kamu dapatkan. Oke, memang kadang nggak semudah yang dikatakan ya, tapi ternyata setelah kamu jalani, kamu benar-benar merasakan kedamaian, ketenangan. Ya udah, lupain tentang apa yang pernah orang lakukan terhadap kamu, karena kalau nyimpan kemarahan, nyimpan dendam, itu akan menguras energi, pikiran, perasaan. Itu akan banyak yang terkuras dan buang-buang energi kamu juga. Jadi ya udah, yang udah pergi ninggalin kamu ya udah, silakan. Kamu yakin akan ada yang terbaik untuk kamu. Dan sini saya juga melihat ini tidak lepas dari perasaan kamu yang semakin dekat kepada Tuhan. Ada spiritual di sini. Saya melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu membuat kamu jadi lebih dekat kepada Tuhan. Membuat kamu jadi lebih, ya udah, bersyukur aja. Bersyukur kalau ada orang yang toksik, manipulatif ninggalin kamu, ya udah, itu artinya Tuhan kasih kamu jalan untuk bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi, kembali ke situ. Oke, artinya di sini apapun yang terjadi itu adalah skenario Tuhan. Yang terpenting kamu bisa lebih menerima, lebih bisa berpikir positif dan berprasangka baik, ya. Yakin yang terbaik itu akan benar-benar kamu dapatkan. Jadi nggak ada yang sia-sia sih sebenarnya. Ada yang mungkin berpisah, artinya itu adalah takdir. Ada yang mungkin ninggalin kamu, yang mengkhianati kamu, artinya dia bukan yang terbaik untuk kamu. Selalu pikirannya positif ya. Itu untuk melindungi pikiran, perasaan kamu. Oke, itu yang terpenting. Ya udah, nggak perlu nyimpan marah. Yang saat ini ya penting fokus terhadap kehidupan kamu ke depannya untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun kenyataan yang ada dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.